Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang ASI dan inisiasi menyusui dini. ASI atau air susu ibu. WHO dan UNICEF menyarankan agar bayi mendapatkan ASI eksklusif, yaitu air susu ibu yang diberikan segera setelah persalinan sampai berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan ataupun minuman lain termasuk air putih. Adapun ASI dapat diteruskan sampai berusia 2 tahun yang diiringi dengan makanan padat lainnya. Ada manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, nutrisi lebih sesuai, lebih mudah dicerna, melindungi dari infeksi, dan tentunya lebih murah. Selain melindungi dari infeksi, juga akan melindungi dari alergi. ASI juga bermanfaat bagi ibu. Yang pertama, dengan menyusui, ibu dapat membangun ikatan antara ibu dan anak atau bonding yang kuat. Hal ini dikarenakan saat menyusui, ibu dan anak mengalami skin to skin kontak. Yang kedua, dengan menyusui, ibu dapat sekaligus membakar kalori sehingga dapat membantu penurunan berat badan pasca persalinan dan bermanfaat bagi kesehatan ibu lainnya, terutama untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Tata cara menyusui. Yang pertama, cuci dulu puting dan tangan ibu, lalu perah dan oleskan sedikit ASI ke areola dan sekitarnya, dan ibu memposisikan santai mungkin atau senyaman mungkin. Setelah itu, ibu mulai menyusui dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, posisikan bayi yang benar, di mana kepala, leher, dan tubuh bayi dalam satu garis lurus. Badan bayi menghadap dan melekat ke arah ibu. Seluruh badan bayi tersangga dengan baik, tidak hanya leher atau bahu saja. Dan apabila melekat dengan baik, dagu bayi menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka, bibir bawah membuka lebar, lidah terlihat di dalamnya dengan areola juga masuk ke mulut bayi. Berikut adalah ilustrasi tanda bayi melekat dengan baik. Yang pertama, bayi memasukkan seluruh areola mamai ke dalam mulutnya dengan mulut terbuka lebar dan lidah di dalam. Lalu dagu pun menyentuh pada payudara. Sementara pada gambar kedua, bayi tampak hanya mencucu pada bagian putingnya saja dan tidak menempelkan dagu pada payudara ibu. Selain itu, perhatikan juga apakah bayi menghisap dengan efektif. Tanda bayi menghisap dengan efektif yaitu menghisap secara mendalam dan teratur, kadang diselingi istirahat, terdengar suara menelan tanpa suara mengecak. Setelah selesai, bayi melepas payudara secara spontan dan tampak tenang dan mengantuk. Bayi tampak tidak berminat lagi pada ASI. Selanjutnya, ibu juga dapat memposisikan senyaman mungkin pada saat menyusui. Dapat dengan posisi cradle, cross cradle, football position, laid back position, atau side lying position. Dan perhatikan apakah bayi mendapatkan ASI yang cukup. Yang dilihat dari buang air kecil sebanyak 6 kali dalam satu hari, buang air besar berwarna kekuningan, bayi tampak puas setelah minum ASI, dan tidak ada aturan ketat mengenai frekuensi bayi menyusu atau on demand. Namun biasanya sebanyak 10-12 kali. Perhatikan atau pertimbangkan pemberian ASI pada beberapa keadaan khusus berikut ini. Yang pertama, apabila bayi terdiagnosis galaktosemia. Yang kedua, apabila ada indikasi HIV. Selanjutnya adalah inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD merupakan proses di mana ibu menyusui bayi pertama kali setelah dilahirkan. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa inisiasi menyusui dini kurang dari 1 jam setelah kelahiran menyelamatkan bayi dan memberikan banyak manfaat kesehatan. Sementara apabila dilakukan 2-23 jam berikutnya, maka semakin meningkatkan risiko bayi mengalami kematian. Kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, karena ASI yang dikonsumsi bayi selama beberapa hari pertama mengandung kolostrum yang sangat kaya akan nutrisi dan antibodi yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit dan kematian. Inisiasi menyusui dini atau IMD disebut juga sebagai imunisasi pertama bagi manusia. Pada saat IMD, bayi menyusui atau suckling yang dapat meningkatkan atau mencegah
juga memberikan manfaat, diantaranya membantu bonding dan menghangatkan tubuh bayi itu sendiri. Langkah-langkah inisiasi menyusui dini. Yang pertama, letakkan bayi di dada ibu dan biarkan bayi mencari dan menemukan puting lalu mulai menyusu. Perhatikan apakah bayi melekat dengan sempurna dan menghisap dengan baik. Selanjutnya, biarkan bayi menyusu setidaknya 45-60 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara saja. Ibu bayi dapat juga meminta nakes untuk memposisikan IMD yang baik dan nyaman. Perhatikan hal lain. Yang pertama adalah tunda semua asuhan bayi lahir normal dan biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam. Dan apabila harus dipindahkan ke kamar bersalin, pindahkan bersama ibunya tanpa melepas kontak kulit. Jika belum menemukan puting ibu atau melakukan IMD, biarkan kontak kulit dan biarkan anak mulai melakukan inisiasi menyusui dini. Apabila masih belum dapat dilakukan selama 2 jam berikutnya, pindahkan dulu ke ruang pemulihan dan lakukan asuhan neonatal, perawatan neonatal esensial lainnya, dan kemudian kembalikan bayi kepada ibu untuk menyusu. Pastikan bayi tetap hangat dengan memberikan pakaian bayi dan topi. Selanjutnya, jangan lupa tempatkan ibu dan bayi di ruangan yang sama dan bayi harus selalu dalam jangkauan ibu 24 jam dalam sehari sehingga bayi bisa menyusu seiring keinginannya atau on demand. Sekian presentasi saya terkait ASI dan inisiasi menyusui dini. Berikut adalah sumbernya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.